Inilah Goris Sadan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Kepada pemirsa Goris Sadan TV di seluruh Indonesia, Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan TV di seluruh Indonesia, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Bung Iwan Hendrawan, SIP MAP. Nah, beliau saat ini merupakan Kabid di Dinas Kementerian Informasi Kota Bengkulu ya, dan beliau merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Nah, pada malam hari ini dengan beliau kita berbincang-bincang terkait dengan KP Mada Kampung bagi semua alumni. Nah, ini waktunya sekitar 30 menit dan kita berikan kesempatan kepada Bung Iwan untuk menyapa pemirsa Goris Sadan TV terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya memperkenalkan diri dan baru setelah itu kita masuk ke topik yang kita bicarakan. Silakan Bung Iwan. Oke, saya sapa pemirsa Goris Sadan TV dimanapun berada yang berbahagia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para pemirsa Goris Sadan TV malam ini dalam keadaan yang berbahagia. Ya, karena itu paling penting, juga sehat. Ya. Itu juga paling penting. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri juga, bahwa tadi sudah diperkenalkan oleh Bung Goris. Disebutkan tadi alumni APMD, benar sekali. Nama saya Iwan Hendrawan, menamatkan S1 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, APMD Yogyakarta, Timoho. Kemudian saya alumni Ilmu Pemerintahan, Angkatan 94, dan diwisuda pada tahun 1099. Jadi di akhir abad ke-20. Nah, ini istimewanya mudah menjadi abad 20. Dan pada saat itu banyak sekali alumni APMD itu para mantan-mantan aktivis yang diwisuda pada tahun 99 itu ya. Ada beberapa alumni yang saya juga lupa, ada Adran Kalik kalau nggak salah Ketua Senat, yang itu tersebar di seluruh Indonesia. Apa kabar mereka? Nanti Bung Goris bisa lebih dalam lagi juga bisa memantau mereka ya, alumni-alumni ini. Oke, Bung Goris, tadi sudah diperkenalkan dan tadi ada yang agak saya ralat sedikit. Ya, saya di sini analis kepegawaian di Dinas Kominfo Pesandian ya, Kota Bengkulu. Mungkin bagi kawan-kawan pemirsa Goris Sadan TV yang belum sempat hadir di Kota Bengkulu, silakan hadir di Kota Bengkulu, termasuk Bung Goris ya. Di Bengkulu. Ini sudah melanglang buana kemana-mana aja ini ya. Ya. Sudah melanglang buana aja. Kalau Sumatera pada umumnya ke Sumatera Selatan, Sumatera Utara, ke Riau, daerah-daerah situ sudah. Oh iya. Ke Bengkulu. Mungkin suatu saat berkesempatan hadir di Bengkulu ya. Siap. Iya, oke. Oke Bang Iwan, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih Bang Iwan sebagai alumni melihat organisasi KP Mada? Baik, pertama kali saya mengenal organisasi KP Mada ini ya pada tahun 1964 ketika ospek pada saat itu ya. Ospek kita diperkenalkan materi tentang KP Mada. Saya lupa waktu itu siapa ketua KP Mada. Kalau nggak salah Pak Hartono waktu itu ya. Hartono dosen, ya dosen APMD juga kalau nggak salah. Itu pertama kali saya mengenal organisasi KP Mada. Kemudian seiring waktu, ya pada saat ini Bung Ade kalau nggak salah ya, Bung Ade Chandra, yang salah satu pengurus dari sini.
Kemudian di Hmm. ya Bang Ade Chandra ya. Nah, kemudian pada tahun 97 kalau nggak salah, 97 ketika saya ketua ospek, ketua umum ospek tahun 97. Nah, di situ kan ada materi Kamupada ya, semacam apa agenda pokok lah di dalam untuk para adik-adik mahasiswa baru mengenalkan Kapemada ini. Pada saat itu saya tidak mengundang ketua Kapemada, malah justru pada memperkenalkan ospek pada saat itu. Saya tidak mengundang ketua Kapemada pada saat itu, justru saya mengundang alumni Kapemada, alumni kita, alumni APMD Kapemada yang saat ini menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Ya. Pak Haidar Nasir. Ya, itu yang saya ya pada saat itu saya undang beliau untuk hadir di ospek dan memperkenalkan Kapemada kepada mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi kalau ditanya lihat Kapemada ini ya memang mungkin sama dengan kebanyakan alumni ya. Mungkin tampaknya memang belum dirasakan ya, belum dirasakan apa namanya itu kontribusinya juga ya. Mungkin bagi kampus juga ya. Mungkin ada, cuman belum terlalu maksimal, optimal ya. Apalagi kepada para alumni begitu ya. Nah, apalagi kepada alumni kita tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian di antara banyak yang tersebar ini mungkin hanya beberapa daerah saja yang ada pengurus Kapemadanya. Di beberapa daerah itu mungkin ada juga yang tidak ada kan. Nah, ini kesulitan kita dalam memperkenalkan organisasi Kapemada ini. Ada pada saat itu saya diberikan amanat oleh Bung Ade Chandra untuk membentuk organisasi Kapemada juga di Provinsi Bengkulu ini. Di dalam sampai saat ini belum berkesempatan untuk memenuhi daripada amanat yang disampaikan oleh Bung Ade Chandra. Itu, Bung Doris. Oke, Bang. Ini menarik ya, sejarah berhubungan dengan Kapemada ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih yang membuat Abang merasa bahwa belum ada peluang dan kesempatan untuk melakukan konsolidasi alumni di tingkat daerah atau juga di tingkat cabang, sama di Kota Bengkulu ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk membentuk suatu organisasi ini boleh dikatakan harus memenuhi beberapa syarat ya. Syarat ya, sifatnya kan organisasi ini kan organisasi terbuka. Organisasi terbuka, sukarela kan. Jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk datang ke kita sama-sama berkumpul membentuk organisasi itu. Adanya kesadaran bersama. Dan kesadaran bersama ini biasanya muncul ketika kita merasa ada sense of belonging-nya, ada rasa memilikinya, gitu kan? Ada rasa memilikinya, kemudian ada rasa manfaat kita dalam berorganisasi itu. Nah, ini belum kelihatan, gitu ya, belum kelihatan di antara kita para alumni ini. Kita mau ngapain kumpul-kumpul ini, ya, gitu kan? Jangan kita hanya kumpul-kumpul sudah itu selesai urusan, gitu kan? Nah, ini ya. Ya, ini yang belum ini. Kemudian juga mungkin dari cara kepentingan dan kesibukan masing-masing para alumni ini. Ya, alumni ini kan punya kesibukan dan kepentingan juga berbeda-beda ya. Mungkin ada tugas pokok mereka yang mereka tidak sempat untuk memikirkan organisasi Kapemada ini. Jangankan memikirkan organisasi Kapemada, untuk pekerjaan sendiri mungkin mereka disibukkan dengan itu, kan? Dengan disibukkan itu. Kemudian konsolidasi ini memang sangat sulit juga, karena kita ini kan biasanya organisasi itu kan memandang siapa ingin kita rekrut, kemudian yang akan menjadi ketua itu kan mereka memandang itu kan dari segi ya bolehnya status ya, statusnya apa di pemerintahan, juga di misalnya dia seorang pengusaha atau misalnya dia seorang bupati kan begitu, sehingga ini menjadi daya tarik, menjadi magnet bagi alumni-alumni lain untuk bersama-sama membangun Kapemada ini. Nah, ini memang kita
potensi-potensi ini yang belum kita ini ya, belum kita inventaris per daerah ya, karena masing-masing daerah punya kearifan lokal masing-masing ya, nggak mesti seorang pejabat, nggak mesti seorang pengusaha, tapi bisa siapa saja. Tapi kalau kita lihat biasanya kan seperti itu, karena ini berhubungan dengan anggaran dasar rumah tangga daripada organisasi itu, dan mereka juga harus bergerak kan, harus ada program, tidak jadi statis gitu kan, ya harus dinamis organisasi. Nah, yang ya seminimal mungkin seorang yang akan menjadi motor inisiator untuk menggerakkan ini kan ya tidak bisa modal kosong saja kan begitu. Ya harus ke sana kemari. Nah, ini di samping kesibukan ini. Dan itu tadi magnetnya ini kan lebih ke tokohan. Nah, ketokohan ini kadang-kadang tokoh itu sendiri yang akan kita gadang-gadang untuk menjadi seorang pengurus, ketua umum, itu kadang-kadang mereka menolak, menolak dengan berbagai alasan yang tidak bisa kita paksakan. Dan paling mudah itu memang ada magnetnya seorang tokoh itu, mungkin dia di daerah, suatu daerah itu punya punya status lah, kedudukan, sehingga orang, karena ya bagaimanapun juga ini tidak bisa kita naifkan saja, kita singkirkan saja bahwa itu adalah daya tarik kita. Ya mungkin di beberapa daerah yang mungkin Bung Boris tahu ya, ada yang jadi bupati, ya, ada jadi sekretaris daerah, ya jadi sekretaris daerah atau jadi kepala dinas. Nah ini mungkin dengan kesibukan masing-masing mereka juga tidak bisa diminta gitu saja kan. Ada orang lain, tapi mereka mungkin sebagai pembina, penasehat mereka bersedia. Nah ini yang kita butuhkan orang-orang seperti ini. Yang organisasi, karena lain Bung, organisasi ketika kita masih mahasiswa dengan organisasi ketika kita sudah tidak mahasiswa lagi, jadi alumni ini kan. Lain itunya, idealismenya sudah lain gitu kan, kepentingannya juga sudah lain gitu ya. Ya semoga ya nanti ke depan ada daya tarik yang menyebabkan orang mau berkumpul ke sini. Nah, saya juga sudah berpikir kira-kira apa yang menarik bagi alumni-alumni yang ada di daerah, khususnya di Bengkulu ini, untuk berkumpul dalam satu wadah yang namanya Kapemada. Ya, Kapemada ini harus punya kontribusi juga dong, ya kan? Kontribusi kepada ya kampus, ya kan? Kepada kampus, apa kontribusi kita? Kemudian kepada masyarakat, apa kontribusi kita? Kemudian ke sesama anggota alumni itu sendiri, apa kontribusi kita? Kan harus ada kontribusi kita sehingga kita ini eksistensinya, kemudian jalannya organisasi ini sama-sama bisa dirasakan gitu kan. Ya, mungkin ya kita nanti sama-sama membuat monumen lah ya, monumen di kampus gitu. Itu kontribusi kita. Monumen apa yang akan kita bangun di kampus itu? Apakah sebuah gedung ya yang ya mungkin ya sumber pendanaannya ya kita minta dari alumni-alumni itu. Yang mungkin kita rekrut. Ya biasa saja itu kan alumni itu. Cuman ya terkendala masalah jarak dan waktu kita untuk sama-sama berkumpul gitu ya. Itu jangankan di tingkat nasional di Kapemada tingkat pusat ya di Jogja, di tingkat daerah pun ya kadang kan kita terbentur dengan jarak juga, kemudian waktu juga, apalagi yang tingkat nasional itu kan, tingkat nasional tingkat pusatnya mereka mau ngapain gitu kan, karena mereka bisa berkontribusi, tapi setidaknya memang harus ditelurkan bagaimana Kapemada ini memiliki kontribusi tidak saja kepada kampus, tapi juga kepada masyarakat luas gitu ya. Apalagi kita ini kan kampus desa gitu ya. Nah kita titik beratkan pada pemberdayaan masyarakatnya. Saya pikir itu mungkin pemberdayaan masyarakatnya bisa jadi nanti suatu daerah masing-masing Kapemada, alumni Kapemada itu bisa memberikan kontribusi sebuah masukan kebijakan publik gitu kan, masukan kebijakan publik pada pemerintah di kabupaten kota dengan pandangan-pandangannya, dengan kajian-kajiannya yang tentu saja berkolaborasi dengan pihak pihak perguruan tinggi kita, mungkin Pak Boris, kemudian Pak Sutoro juga juga bisa memberikan masukan-masukan kita kepada daerah gitu ya. Yang paling penting. Oke Bang, ini pertanyaan yang paling penting ya. Kita kan punya alumni lebih dari 15.000 tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi
sejauh ini belum maksimal ya dikonsolidasikan oleh KP-Mada. Nah, menurut Abang nih ya, bagaimana sih caranya supaya alumni yang banyak yang tersebar di seluruh Nusantara ini bisa terkonsolidasikan dengan baik? Ya, ini potensi ya, Ya, potensi besar yang Bung Gori sebutkan tadi ada 15.000 ya. Itu kalau 15.000 ya. iya 15.000 dari tahun 15.000 65, Bang. dari tahun 65. Itu kalau pada saat ini ya 15.000 itu ya kita klaster-klaster dulu ya, bagi-bagi dulu. Dari berdiri awal itu tahun 65, kita potong lagi era 80-an kan. Ya, Kalau dari tahun 65 tuh nggak tahu kita alumninya tuh ada berapa iya. kan. Dari era 80-an, 90-an sama 2000 kan sampai Ya, yang sekarang alumninya itu kan. Nah, potensi ini juga kita kita tandai siapa di antara potensi-potensi ini yang memiliki ya boleh kekuatan secara ya kapital gitu ya, secara kapital untuk membangun atau mengkonsolidasikan KP-Mada ini. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi yang namanya menjadi seorang pengurus atau sama seorang ketua itu untuk organisasi yang sifatnya seperti ini memang tidak main-main ya. Mereka harus tidak harus terjun lah ya, fokus juga ya. Fokus di organisasi ini dalam artian fokus itu mereka juga mengabdi gitu ya, mengabdi kepada alumni, kemudian kepada masyarakat yang ada di daerah-daerahnya itu. Nah, konsolidasi seperti ini memang akan sangat sulit karena yang menarik saat ini, ini yang menarik pada saat ini, mereka ini kita ini di alam demokrasi ini lebih menarik pada kepentingan-kepentingan politik kan begitu ya. ya. Kepentingan-kepentingan politik, sehingga itu yang lebih menarik dari mereka ketimbang kepentingan-kepentingan yang pemberdayaan masyarakat ini ya. Bagi mereka mungkin tidak menarik ya. Kemudian mungkin milenial juga mungkin kurang menarik, itu kenapa? Nah, ini kita carikan alasan-alasannya, solusi-solusinya, kendalanya apa. Nah, mungkin ini yang perlu kita jadikan bahan kajian kita bersama-sama. Apa sih yang membuat alumni ini bisa tertarik untuk membangun atau kembali ke kampung alumninya itu yang namanya KP-Mada. Nah, ini saya juga berpikir kira-kira yang menarik itu apa gitu loh. Menarik itu apa? Kita kumpul-kumpul bentuk membuat sebuah kegiatan ya yang bisa bermanfaat gitu ya, bermanfaat kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah ya kan. Ya, kita butuh orang-orang seperti itu dengan kajian-kajiannya, masukannya dia mempunyai bargaining position sehingga KP-Mada itu ada isinya gitu ya. Ada isinya. Tidak hanya sekedar pampang papan nama gitu ya. Ada papan nama KP-Mada, udah pampang nama itu aja akhirnya dari terbentuk sampai selesai pengurus itu aja, tidak ada isinya. Nah, ini isinya ini yang harus kita cari sama-sama. Tapi kalau berkaca dengan alumni-alumni lain, ya mereka kita ini kan saling menguatkan ya, saling menguatkan. Misalnya saya seorang misalnya saya seorang kepala dinas atau kepala daerah gitu ya kan. Bagaimana saya bisa bermanfaat untuk alumni ini gitu loh. Ya, saya sebagai alumni saya akan mencari ya kan, akan mencari siapa junior saya ini atau siapa senior saya ini yang bisa saya ajak ikut membantu saya misalnya itu kan, misalnya dia seorang pengusaha mungkin membantu usahanya gitu kan, dia seorang pejabat publik bisa membantu programnya gitu kan. Nah, ini ikatan emosional ini belum terbentuk. Nah, jadi ikatan emosional kita ini belum terbentuk karena setelah jadi alumni udah pisah gitu kan, paling terbentuknya hanya 1-2 orang aja karena punya kedekatan, karena selama kuliah itu mungkin kawan satu kosnya mungkin kan, kawan satu organisasinya, jadi itu aja yang terbentuk. Jadi ketika itu saya nggak kenal, itu nggak menarik bagi mereka. Nah, ini yang kita ini kan rasa cinta kepada APMD ini yang perlu kita pupuk. Makanya sejak awal APMD berdiri, sejak mereka menjadi mahasiswa APMD,
itu paling tidak per satu semester itu Kapemada itu ya memberikan juga lah kuliah umum kepada mahasiswa itu, ya, mereka mempunyai rasa cinta mereka, atau mereka melakukan apa gitu kan, program-program sosialisasi program itu di pusat. Jadi sejak mahasiswa itu harus dipupuk rasa cinta mereka terhadap Kapemada. Tidak hanya pada sebatas ospek saja, gitu. Kalau pada ospek saja ya selesai itu ospek ya selesai. Tapi selama ini yang tidak ada. Yang kedua, yang pertama, yang kedua, alumni ini bagaimana kan banyak juga kita nih kan diajak untuk urun rembuk, bagaimana mempunyai kesamaan visi dan misi membangun APMD ini ya, dengan melakukan hal-hal yang monumental gitu ya, Tapi ya ini tadi, kalau untuk seputaran yang bisa kita lakukan ini paling seputaran daerah Jawa, karena jaraknya dekat ya, apalagi sekarang musim pandemi ya. Musim pandemi mungkin ya masih ada kekhawatiran gitu ya untuk berkumpul-kumpul seperti ini. Ya, ini memang tugas berat kita untuk pengurus yang baru, karena saya yakin pengurus yang kemarin itu selama 2 tahun ini vakum tidak bisa apa-apa, konsolidasi pun tidak bisa. Mau konsolidasi ya gimana mau konsolidasi ya, orang nggak bisa bertemu via Zoom ini saja kan, karena debat UGT. Jadi tidak ada efektivitas kalau lewat ini saja, harus mereka bertemu. Ya, itu saya pikir, Bung Goris. Oke Bang, menarik ini apa yang Abang sampaikan ya. Ada pertanyaan lain juga terkait dengan bagaimana caranya supaya yang senior di Kapemada itu bisa berkoneksi dengan yang junior ya. Misalnya alumni kita yang dari Bengkulu ya, bagaimana mereka yang baru-baru ini, bagaimana mereka mengetahui bahwa ada Bang Iwan yang menjadi senior di sana? Ya, ini kita dua arah, tidak bisa satu arah saja. Ya, dalam hal ini yang bisa kita gunakan adalah media ya. Media apa yang akan kita gunakan untuk memperkenalkan atau mengenalkan mengenalkan tidak saja diri kita tapi juga organisasi ini. Yang paling efektif pada saat ini kan ada media sosial ya. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, kemudian WhatsApp. Itu kan salah satu media yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan atau untuk menyatukan hubungan-hubungan antara senior dan junior. Tapi selama ini, misalnya kan kita tergabung dalam satu grup, misalnya WA kan, kadang-kadang ya itu tadi, ini nggak usah kita bicara jauh dulu ke Kapemada ya, kita bicara grup WA ini saja, untuk mempertahankan kohesivitas, soliditas itu aja agak susah kan begitu. Nah, agak susah ngapa? Kadang-kadang ngomong sedikit ini ada ketersinggungan, langsung keluar dari grup. Padahal grup itu dibentuk kan untuk memperkenalkan siapa kita, ini kita kan, itu yang kecil saja, itu gampang sekali ini. Padahal dengan kita bergabung dengan grup itu kan informasi yang bisa kita terima atau kita sebarkan atau kita dapatkan dari media-media yang kita gunakan selama ini yang efektif itu kan bisa kita dapatkan gitu kan. Banyak kok kan tergebang dari yang Bung Goris sendiri bikin, alumni dari Sabang sampai Merauke kita bisa kenal kan, seperti cara dengan ini Gorisa dan TV juga kan memperkenalkan alumni, kemudian Zoom meeting ini sangat memperkenalkan alumni bahwa ini ada. Nah ini yang salah satu cara kita dalam memperkenalkan bagaimana menyatukan antara yang senior atau junior, yang boleh katakan yang lulus lebih dulu dengan yang lulus belakangan gini kan. Tapi kadang-kadang di sini di zaman digital seperti ini, di zaman yang serba teknologi ini sebetulnya lebih mudah kita ya memperkenalkan diri itu lebih mudah lewat yang saya sampaikan tadi kan. Tidak harus lewat bertemu tatap muka langsung kan, lewat video call juga bisa ini. Dan kadang-kadang ya kita ini bersatu dalam sebuah grup ini ya hanya sebentar saja hebohnya. Maksud saya ketika saya bikin grup alumni 94, kemudian alumni pemerintahan, di situ banyak sekali ada
yang angkatan 2000, angkatan ini hebohnya sebentar saja. Setelah itu adem lagi kan. Nah, lama-lama hilang dari 200 keluar. Nah, ini contoh bahwa ini bahwa soliditas kita memang masih sangat kurang, dan saya yakin itu di mana saja seperti itu. Tapi paling tidak, kalau tidak pula semua, paling tidak dari berapa banyak itu paling enggak ada orang-orang yang bisa kita ajak untuk sama-sama membangun. Dan memang saya juga berpikir ini bagaimana saya kok bisa mengajak kawan-kawan yang di kabupaten lain dalam provinsi Bengkulu ini untuk sama-sama ikut dalam organisasi Kapamada ini. Saya minta maaf juga sama Bung Ade, karena pada saat beliau pernah pertama kali jadi pengurus itu tahun berapa saya lupa, dia messenger saya 2000 berapa? 2015, berarti ya, sudah beberapa tahun yang lalu. Sampai saat ini belum juga belum saya ini kan, karena bagaimanapun juga ada sih yang saya ajak juga ini teman. Mereka ini dengan keterbatasan, kesibukan masing-masing, akhirnya tidak atau belum bisa untuk sama-sama berkumpul gitu ya. Itu. Oke Bang, pertanyaan yang terakhir nih Bang ya. Besok kan tanggal 18 itu ada Munas ya. Nah, apa nih rekomendasi atau usulan Abang supaya Munas besok itu semua alumni itu istilahnya rame-rame pulang kampung gitu loh, pulang ke kampus. Jadi bisa mengikuti Munas gitu. Iya. Tanggal 18 ini ya, Bung Gus? Iya, 18 hari Sabtu. Hari Sabtu. Oke. Pada seluruh alumni, kepada senior kita ya, atau kepada junior kita yang punya kesempatan hadir pada tanggal 18 itu, ya saya juga mensupport ya, yang punya kesempatan hadir, silakan rame-rame kita sukseskan acara kegiatan Munas Kapamada ini, sehingga Kapamada ini bisa melahirkan hal-hal yang kreatif, yang monumental, yang bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kampus kita, untuk masyarakat kita, yang menjadi concern kita, yaitu masyarakat di pemberdayaan masyarakat desa. Karena saya yakin kawan-kawan semua yang akan hadir itu nanti, akan bermunas itu nanti punya kecintaan, rasa memiliki yang tinggi, sehingga mereka sempat hadir ya, apalagi jauh-jauh, saya dari luar daerah. Apalagi ini dalam musim yang ya boleh dikatakan masih ada, ya kita tahu sendiri kan, ini masih COVID gitu ya. Nah, ada kehati-hatian. Ya, mungkin hal-hal yang perlu direkomendasikan dalam Kapamada ini, bagi saya, ya silakan berkongres, silakan bermunas, pilihlah pengurus yang memiliki konsen yang sama, mempunyai visi dan misi yang sama dengan perguruan tinggi kita, sehingga dia bisa berkolaborasi, memajukan perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi juga memajukan Kapamada. Jadi sama-sama saling mensupport, saling memajukan, dan juga kita pilih pengurus yang memang punya visi untuk membangun Kapamada, para alumni ini, kemudian juga dia punya ide-ide yang cemerlang gitu ya. Kemudian juga dia ya ini tidak dalam tanda kutip, dia juga mampu mengkonsolidasikan berbagai macam potensi-potensi yang ada, baik itu di pengurusan pusat maupun di pengurusan daerah nantinya. Ini pertama yang saya minta, ya nanti paling tidak apa sih hal yang monumental yang bisa kita kontribusikan kepada APMD itu apa. Nah, jadi kalau selama ini begini, saya ikut alumni SMA, ya, ikut alumni SMA. Jadi memang diundang oleh pihak sekolah itu. Yang diundang oleh pihak sekolah itu curhat ke Kapamada bahwa sekolah ini begini, kami minta kontribusi dari alumni apa-apa. Nah, begitu juga Kapamada juga curhat kepada APMD, sama-sama saling mengikuti. Oke, bisa dia membangun apa gini kan, bisa saja seperti itu. Saya pikir bisa itu kok.
Jangan reuni SMA SMP saja yang bisa berbuat lebih dari kita ini kan. Mungkin nanti ada hal yang monumental, mungkin ada gedung yang dalam arti bisa dimanfaatkan oleh mahasiswi APMD. Mungkin gedung perpustakaan mungkin ya, atau gedung apa yang bisa sama-sama kita bangun kontribusi. Ya kita sifatnya tidak harus langsung jadi misalnya gedung itu kan, mungkin daerah itu mungkin apa sih yang sama-sama dicurhati oleh pihak APMD itu apa pada ini. Ya saya siap saja ya, siap membantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing orang ya. Mungkin dia bisa, ya kita punya pejabat publik, bupati, sekda ini, Pak kami mau bangun gedung perpustakaan, ini kami mau bangun studio misalnya, ini studio ini yang monumental, udah satu aja. Misalnya kalau kita mau bangun yang studio apa, misalnya kita mau bangun perpustakaan atau kita mau bangun apa, itu sumbangan dari alumni, jadi ada Kapolri. Nah kalau sudah seperti itu, ada yang monumental dari Kapolmada pengurus ini. Saya itu aja rekomendasi saya, kita membangun hal yang kita berkontribusi untuk APMD, hal yang monumental ya, seperti Bung Goris mungkin Pak alumni itu menggait mahasiswa gitu kan untuk kuliah di APMD, paling tidak itu. Tapi saya minta ya mungkin kita membangun gedung yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa atau mahasiswi APMD, mungkin itu sumbangan dari alumni. Jadi nanti besar-besar sumbangan alumni oleh pengurus Kapolmada. Ya silakan nanti dibangun, dielaborasi lagi, didetailkan lagi seperti apa, nanti diinformasikan, ya, kita sama-sama. Karena saya tengok sekarang APMD itu cantik sekali. Ada bangku-bangku, ada wisata ini kan, itu cantik sekali ya. Nah ini yang harus ada juga, Bang, itu. Nah, sumbangan alumni ada Instagramable. Nah itu hal seperti itu yang Bung Boris yang perlu kita sadari, bahwa sekarang kan zaman media sosial. Zaman media sosial ini orang mau pamer gitu ya. Pamer dalam arti positif gitu ya. Positif ya kan. Jadi APMD itu menjadi hal yang mungkin tempat orang bersuah foto apa ini. Jadi kita ibaratkan Kapolmada itu sebagai kampung alumni itu dia sama dengan kampung wisata gitu loh. Kenapa kampung wisata? Apa yang menarik orang untuk ke Kapolmada itu kan? Iya, menarik orang untuk ke Kapolmada. Kemudian apa orang menarik ke kampus APMD itu? Nah ini saya pikir APMD sudah maju, sudah mantap, sudah Instagramable, sudah media sosial, orang kenal, sudah bagus. Saya senang lihat seperti itu. Dan ini bisa kita tingkatkan lagi, dan kita ya siap. Saya selaku pribadi juga siap. Nah, kalau memang ada yang bisa untuk menarik ya, saya inginkan Kapolmada kampung alumni layaknya seperti kampung wisata, membuat orang ingin berwisata, ingin datang berkumpul. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bang. Waktu kita sudah habis ya. Kami dari Studio Gurisadan TV mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bang yang sudah bersedia hadir di Studio Gurisadan TV. Selamat malam, selalu sehat, dan salam dari Studio Gurisadan TV. Terima kasih.